Oke ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Syai dong, syai. Kita berkesempatan untuk mengisi blessing time kali ini. Dan saya Victor, divisi multimedia atau divisi multimedia, dan biasanya memegang sound engineer, terus kamera, bahkan di beberapa kesempatan saya juga mengisi untuk fotografer. Oke, dilanjut. Saya Putra, bidang pelayanan saya multimedia. Saya biasa jadi switcher, jadi kameramen, dan jadi apa tuh yang mindah-mindah teks tuh lah itu. Itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Saya Pichel, saya dari bidang choir. Biasanya saya juga menjadi leader atau juga bisa jadi membuat jadwal seperti itu sih. Oke, lanjut. Saya Sally, saya bidang choir. Biasanya saya jadi leader atau enggak jadi anggota. Oke, mungkin kali ini kita sharing-sharing ya. Mungkin kita di luaran sana apa sih multimedia, apa sih kita beda, satu di depan layar, satu di belakang layar. Ya, itu ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Mungkin Mbak Moderator bisa diambil. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa sih perbedaan antara bidang pelayanan kalian, pelayanan choir dan multimedia? Mungkin ladies first boleh kali ya, pelayanan choir dulu. Boleh, aku mau ngawalin dulu ya. Mungkin perbedaan antara choir sama multimedia itu sangat berbeda. Apalagi choir itu tampil di atas mimbar yang tersorot oleh kamera, melayani jemaat. Kalau multimedia itu lebih ke belakang layar dan tidak terlihat sama. Mungkin terlihat kalau jemaatnya ada, tapi mungkin di kamera nggak kelihatan. Gitu sih. Satunya. Kalau choir kan di depan itu di mimbar, kalau di mulmet itu di belakang. Nah, sama-sama pelayanan, cuma bedanya kalau choir lebih terlihat di depan, kalau mulmet kan bagian yang kayak nge-shoot gitu. Lanjut dong Mas Mulmet. Kalau saya bedanya ya kayak mbak-mbak tadi ya. Satu di depan, satu di belakang. Detail dong Mas Mulmet. Di belakang ngapain aja tuh? Kalau di depan kan, kalau tim choir kan harus senyum terus. Kalau tim multimedia boleh cemberut, enggak harus senyum juga Bapak Ibu. Enggak boleh cemberut. Terus kalau yang choir boleh senyum-senyum gini, kalau yang multimedia harus galak. Oh enggak Bapak Ibu. Enggak sama, harus sama-sama. Cuma bedanya satu di depan layar, satu di belakang gitu. Oke, kalau dari aku mungkin perbedaannya garis besarnya sama. Yang satu di depan layar, yang satu di balik layar, yang satu bisa mungkin prepare bisa di setengah jam sebelum latihan, bahkan sebelum pelayanan pun masih bisa prepare. Nah, tapi kalau multimedia, kalau saya pribadi itu 1 jam sebelum ibadah harus segera datang. Maksudnya harus di tempat, dan pulangnya kadang setelah semua pelayan itu pulang. Perbedaannya cuma itu sih yang mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin kurang familiar lah dengan multimedia. Itu sih perbedaan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Suka duka dalam pelayanan multimedia. Mungkin Mas Putra dulu boleh. Saya dulu ya. Yes. Suka duka, sukanya dulu. Sukanya karena nggak kelihatan jemaat. Aku nggak Bapak Ibu. Sukanya ya apa ya? Sukanya ya benar tadi Bapak Ibu, nggak kelihatan jemaat. Dukanya ini nggak duka juga ya. Dukanya mungkin ini lebih ke tanggung jawab. Kita harus lebih datang lebih cepat kayak katanya Mas Victor tadi. Terus pulangnya paling lambat, paling terakhir. Mungkin itu yang paling terasa ya. Oke, lanjut Mbak choir deh, Mbak Sally. Kalau dari aku itu sukanya kan senang bisa melayani Tuhan setiap minggu.
Aku juga itu Bapak Ibu. Ah, Saya juga itu. ketemu banyak orang ketemu banyak orang gitu dengan wajah yang berbeda-beda. Terus kalau dukanya itu kalau misalnya dapat pelayan sore itu kadang hujan. Terus kalau hujan kan membuat mager, tapi kita harus kita harus tetap berangkat karena udah ada tanggung jawab tuh. Oke, lanjut Mas Victor. Oke, suka dukanya kalau sukanya mungkin kalau apa ya kayak sound dan fotografer kan salah satu hobiku ya. Jadi kayak terlampiaskan lah untuk fotografer sama si soundman di soundman. Jadi bisa ngolah ngolah suara dengan pas dan terus mungkin bisa membuat jemaat enjoy saat ibadah. Sukanya kayak gitu. Tapi dukanya kadang trouble apalagi kan perlengkapan kita kan masuknya listrik nih. Aku nggak tahu di kelistrikannya gereja ini atau tempat kita itu udah aman apa belum. Tapi kadang kalanya ada sedikit trouble yang garai buat kita istilahnya jengkel enggak, tapi kayak Dredeg apa bahasa Indonesia apa dredeg? dredeg ya apa? Deg-degan. Ya deg-degan itu. Jadi kayak sedikit trouble Internet ya juga. pertama itu juga ngaruh. Terus suara ini apalagi sound itu kan kedengaran jelas. Ada trouble di mixer yang biasanya aku pegang kayak gitu karena itu juga pengaruh ke seluruh ibadah. Jadi tanggung jawabnya itu ya harus ekstra dan masalahnya balik lagi perlengkapan kita elektronik ada masanya. Itu aja suka dukanya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pengalaman yang paling Belum. Kan Mbak Pisel belum moderator. lali. Sorry ya Kak Oke. Michelle. aman kok. Oke. Oke, lanjut ke Mbak Choir, Mbak Michelle. Apa nih suka dukanya selama melayani choir di gereja? Kalau menurut saya sendiri itu suka dukanya itu banyak. Kalau sukanya itu mungkin untuk melayani Tuhan itu suatu yang kesenangan tersendiri buat saya. Jadi kayak melayani Tuhan itu sudah membuat saya senang datang ke gereja kayak gitu, melayani orang kayak gitu sih. Kalau dukanya sama seperti Ceseli, mungkin kalau tugas sore atau latihan sore itu pasti hujan, apalagi naik motor. Di rumah itu sudah make upan cantik-cantik, naik motor kena hujan, jadi kayak males banget gitu. Terus apalagi rambut-rambut yang curly kena angin langsung kayak lurus lagi semua. Gitu sih. Kita nggak ngalami yang belakang layar nggak ngalami. Belakang layar nggak ngalami. Yang belakang rel compang-camping Bapak Ibu enggak. Enggak. Rapi Bapak Ibu, rapi. Kita tetap rapi kok, Oke, lanjut. Masih ada. Sudah. Oke, sudah. Ke pertanyaan ketiga. Pengalaman paling berkesan apa yang pernah teman-teman alami waktu melayani di gereja? Siapa dulu ya? Boleh deh Mbak Sally duluan. Mungkin pengalaman berkesan atau pengalaman lucu waktu choir. Kalau dari aku itu kayaknya pas choir di depan itu kadang kalau penyembahan itu kita kan harus kayak melek sedikit gitu kan supaya maksudnya biar kita nggak ketinggalan gerakan selanjutnya gitu. Kadang kan kalau kita terlalu fokus sama penyembahan itu kita ketinggalan gerakan, jadi kan kalau pas kita replay di YouTube kita lihat kembali kan jadi kayak malu. Itu sih dari aku. Oke, lanjut Mas Victor. Yang lucu ya, ini karena saya soundman, jadi saya nggak begitu kejadian lucu nggak begitulah. Tapi kanan saya itu
ada switcher, ada apa ya? Istilah LCD ya, LCD atau teks atau ya, pokoknya itu. Nah, berapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, Bapak itu kita ditinggal cuma bertiga. Nah, saya soundman. Oke, soundman memang bidang saya. Nah, 2 orang ini, yang satu nggak biasa megang switcher, yang satu nggak biasa megang teks. Yang satu bingung input kamera dan lain sebagainya, switcher. Yang satu bingung input lagu. Sedangkan saya input lagu dikit-dikit lah, bisa. Tapi yang lain belum. Karena saya nggak pernah di switcher, saya nggak pernah di LCD itu. Jadi itu ibadah doa kalau nggak salah. Jadi kita berapa menit sebelum ibadah itu bener-bener kelabakan. Itu kelabakan satu. Terus kadang kalau ibadah-ibadah gitu, pengkhotbahnya nggak nyiapin nggak nyiapin PPT ayat. Ayat, nggak nyiapin ayatnya sudah kesebut dan lain sebagainya, kita masih nyari pasalnya bener, ayatnya belum. Nah, itu biasanya teman-teman yang di kanan saya sudah Kupuh. Dredeg ya. Gimana sih? Tadi ayatnya pira? Ayatnya pira mau? Terus bapaknya wis kadung buka sendiri, baca sendiri. Kan yang kanan saya kan ini sungannya akhirnya. Ya itu mungkin momen-momen lucu di balik layar kita multimedia di gereja itu sih. Oke, lanjut Mbak Michelle dari choir nih, pengalaman berkesan atau lucu selama mungkin melayani Tuhan di bidang pelayanan choir. Kalau dari saya sendiri mungkin karena saya udah lama mungkin choirnya, jadi banyak banget kejadian lucu yang saya alami. Contohnya dulu kan gereja sebelum ada mimbar yang baru itu kan ada tangga-tangga itu kan. Dulu aku masih zaman baru-baru itu, aku di belakang, choir yang belakang kan itu jaraknya cuma sedikit, sedikit kecil, kan. Kecil. Apalagi kalau lompat-lompat itu bingung kupu. Nah itu pas lompat-lompat apa ya? Aku jelungguk apa tapi nggak kesorot kok. Nggak kesorot. Jadi kayak tapi aku kesandung. Tapi aku pegangan yang depanku gini. Kok gak kesorot ya? Itu aku malu banget sih. Gak tahu dia lihat apa enggak. Terus ada lagi yang kayak kalau choir itu pakai slayer, dasi. Dasi kadang-kadang ada yang lepas kayak gitu. Nah itu kan ya malu maksudnya. Kok semua pakai aku jatuh kayak gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak itu aja sih. Mungkin yang berkesan Mbak Michelle. Ya itu berkesan sih. Itu berkesan. Mungkin malu juga. Apalagi seperti yang kayak Cesali bilang yang waktu tutup mata atau apa kita nggak tahu gerakan. Terus tiba-tiba gerakannya beda sendiri. Iya benar. Apalagi kalau yang WL tuh yang kayak ngode-ngode ref itu kan kadang-kadang tangannya nggak kelihatan. Itu sampai choir kayak gini-gini lihat ya gitu. Sampai bener-bener gini, terus kadang-kadang nggak salah lihat gitu loh. Dari gini ternyata dia gini, tapi aku lihatnya kayak 2 ref gitu loh. Jadi aku udah loncat duluan, mereka dari 1. Jadi gitu sih, banyak sedikit bikin malu. Oke, lanjut Mas Putra, penutup nih Mas Put. Harus lucu Pol. Gak lucu Bapak Ibu. Pengalaman paling berkesan mungkin yang dulu ya kan, setupnya multimedia sekarang kan di belakang ya, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau yang dulu kan di depan Bapak Ibu. Itu kan di depan Bapak Ibu semua nih ya, jemaat di pojok lagi. Jadi kalau ada salah lirik atau ayatnya terlambat tampil, itu Bapak Ibu langsung liatin saya Pak. Pasti. Sekarang juga gitu kan Mas Put. Tapi kan ke belakang. Terus saya juga ketutupan layar kalau sekarang kan, jadi nggak peduli. Kalau dulu kan saya menyampingi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di sini semua liatin saya. Ini mana liriknya? Saya kan saya langsung keringetan Bapak Ibu. Apalagi yang di mimbar mungkin tanya ayatnya mana Mas? Wah itu tambah deg-degan. Ini tuh yang paling berkesan. Lucu bisa nih, lucu. lucu. Aku dulu yang itu ceritain yang masih ada almarhum Opa. Nah, apalagi ada almarhum Opa.
Kan almarhum Bapak kan suka kalau ayatnya belum tampil kan suka tanya ke yang bertugas Bapak Ibu. Ini ayatnya mana? Itu wah tambah sampai Deg-degan. gemetar tangan saya Bapak Ibu. Gini. Oke, Sambil kita keringetan sambil gemetar gitu. masih ada lagi Mas Put? Sudah. Mungkin dari Mas Victor, Mbak Sally sama Mbak Pichelle ada yang mau di-sharingkan nih sama Bapak Ibu Saudara yang lihat nonton di rumah. Mungkin Ayo lu. Bapak Ibu yang tertarik aja pelayanan di multimedia dan mungkin Coir, kami mengundang siapapun yang mau ya karena kita apa ya Pak Sandi? Kita membuka Membuka. kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk melayani bersama di gereja kita, di gereja Ya, kita Pak, ya, gereja gereja kita. kita di bidang multimedia dan choir. Karena apa ya? SDM-nya kita atau tenaga kita sangat-sangat terbatas, Betul. sangat-sangat terbatas dan itu membuat kita harus mengorbankan beberapa waktu. Terus mungkin kita ada saatnya aku udah di jemaat lah, pengen lah ngerasain diri kita Betul, menjadi betul. jemaat, Betul. tapi karena keterbatasan anggota atau SDM-nya gimana, kita tetap harus melayani. Tapi dengan keadaan itu kita nggak terpaksa. Enggak terpaksa Bapak Ibu. Karena kita masih Terpaksa. kita ikhlas. Kalau Dan double job ikhlas nggak Mas? kalau double job contohnya Pagi iya, sore iya kan Sudah multimedia. Multimedia sama choir pasti sering itu. Pagi Pasti. pagi pelayanan, sore tugas lagi, pelayanan lagi. Oke. Kalau double job sering pelayanan ya nggak apa-apa. Puji Tuhan. Puji Tuhan nggak apa-apa. Secara fisik mungkin kita ya capek tapi namanya juga pelayanan gitu loh, untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Kalau berharap ke manusia kita pasti capek, tapi kalau kepada Tuhan kita semangatnya pasti oke. Makanya kita ngundang Bapak Ibu yang mau bergabung bersemangat bersama kita. Mari Bapak Ibu. Oke, mungkin sedikit aja dari choir nih. Dari Mbak choir. Oke, mungkin dari yang disampaikan dengan Mas Mumet, kita juga membutuhkan membuka lowongan untuk mungkin anak Bapak Ibu yang berminat untuk melayani di bidang choir, nanti bisa menghubungi kami. Dan choir itu juga seru loh anak-anaknya, jadi nggak jahat-jahat, nggak kejam gitu, nggak aman-aman. Nanti diajari dari awal gitu sih. Oke, sudah selesai sharing-sharing obrolan kita hari ini. Mungkin ada kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, apapun bidang pelayanan kita di depan layar maupun di belakang layar, di dalam gereja maupun di luar gereja, kita pelayanan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan berkatnya sama, dapatnya sama, pelayanan apapun itu sama. Itu sih kesimpulannya. Oke? Sekian obrolan pelayanan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.